dan salam sejahtera untuk kita semua. Pak Kapolres, Pak Kasdim yang saya muliakan, Forkompinjam Kecamatan Sintang, rekan-rekan dari gugus tugas COVID-19 Kabupaten Sintang, rekan-rekan media sekalian. Pertama, saya ingin sampaikan bahwa kemarin sore telah diidentifikasi pasien dalam pengawasan, kita beri kode PDP 04. Jadi yang PDP 01 itu dari Kapuas Hulu, PDP 02 yang kemudian positif corona itu dari Sanggau, masih di ruang isolasi, tinggal menunggu konfirmasi laboratorium. PDP 3 itu dari Skadau yang telah meninggal dunia. PDP 4 ini masyarakat Sintang. Jadi ini PDP pertama yang ada di Sintang. Laki-laki 62 tahun, alamatnya di Jalan Darajuwanti, Kelurahan Menyumbung Tengah. Saya mesti jelaskan detail karena ini penting untuk penyelidikan epidemiologi dan penting untuk masyarakat. Ya. Tentu saja kondisi pasien dan sebagainya secara umum saja saya sampaikannya. Laki-laki 62 tahun, alamat Jalan Darajuwanti, Kelurahan Menyumbung Tengah. Tiba di Rumah Sakit Umum Daerah pada hari Jumat tanggal 17 April 2020 dengan keluhan 3 hari sesak nafas, batuk, dan pilek. Dilakukan pemeriksaan medis, dilakukan tes cepat atau rapid test, hasilnya reaktif. Ya, reaktif ini sama dengan positif lah, ya. Jadi hasilnya reaktif. Kemudian ketika kita anamnesa, riwayatnya pasien pernah mendapat kunjungan dari anaknya yang dari Pontianak tanggal 16 Maret sampai 3 April, ya, dari Pontianak. Kemudian anak yang tinggal satu rumah dengan pasien, laki-laki umur 30 tahun, juga kita lakukan rapid test, hasilnya juga reaktif. Berarti dia ini positif juga. Kemudian yang bersangkutan menjalani isolasi mandiri di rumah di bawah pengawasan ketat. Kita klasifikasikan sebagai orang tanpa gejala, orang yang berhubungan erat dengan pasien yang diduga COVID-19 tetapi tidak menunjukkan gejala. Pasien kemudian dirawat di ruang isolasi khusus di Rumah Sakit Rujukan Adib Muhammad Jun. Pagi hari ini keadaan umumnya baik, kesadaran penuh, tapi masih sesak nafas. Kemudian dia subfebril. Subfebril ini demam baya-baya, demam merayu bahasa kita lah, ya, subfebril. Pertama, mari kita doakan agar pasien tersebut segera sembuh, segera sehat kembali. Yang kedua, kita doakan nanti dalam swab tenggorokannya hasilnya juga negatif. Karena rapid test ini dipakai untuk tadi menentukan penanganan, tetapi dia efektivitasnya hanya 60-70%. Dia memerlukan konfirmasi dari swab tenggorokan yang diperiksa dengan polimerase chain reaction atau PCR yang adanya hanya di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan insya Allah mulai hari Senin bisa diperiksa di Pontianak, ya, bisa diperiksa di Pontianak. Jadi swab kerongkongannya akan segera kita kirim ke Pontianak. Jadi ingat bahwa yang bersangkutan
baru positif ataupun reaktif dengan menggunakan rapid test, ya, tes cepat. Kita memerlukan konfirmasi laboratorium dari Jakarta atau Pontianak. Kalau insya Allah mulai hari Senin Pontianak bisa memeriksanya. Kemudian kepada anaknya yang telah menjenguk berkunjung, kita cek sampai pagi ini tidak ada gejala. Ya. Kemudian kita laporkan, kita koordinasikan dengan Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Sekarang sedang menjalani prosedur untuk penelusuran kontak atau kontak tracing. Pada yang bersangkutan juga akan dilakukan rapid test pagi hari ini. Jadi pada yang bersangkutan dengan keluarganya semuanya juga akan dilakukan rapid test. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, secara teoritis, kalaulah pada pasien yang seperti ini tidak kita lakukan pembatasan sosial, satu pasien ini secara teoritis dalam waktu 5 hari akan bisa menularkan kepada 2,5 orang. 1 hari ya, 5 hari ya. Kemudian dalam waktu 1 bulan dia bisa menularkan kepada 406. Ini kalau kita tidak lakukan pembatasan sosial sama sekali. Kalau kita lakukan pembatasan sosialnya sampai 50%, satu orang ini bisa menularkan 1,25 orang dalam waktu 5 hari, kemudian bisa berkembang menjadi 15 orang, ya, 15 orang pada waktu 1 bulan. Kalaulah kita lakukan pembatasan sosial berskala besar, pembatasan sosial terhadap 75% aktivitas, ini satu orang hanya mungkin menularkan ke 0,625 selama 5 hari. Kemudian dalam waktu 1 bulan dia bisa menularkan ke 2,5 orang saja. Berapa kali sudah saya sampaikan bahwa pemerintah ini dalam melakukan pembatasan sosial masih memperhitungkan aspek ekonomi, juga aspek sosial. Tetapi kalau ada satu saja pasien dalam pengawasan, apalagi di dalam rumah sakit, kemudian terbukti satu rumah sudah ada positif, maka pada wilayah tersebut akan kita lakukan pembatasan sosial berskala besar. Kira-kira 75% aktivitas kita kurangi, tapi parsial, hanya pada daerah tersebut. Sejak kemarin sore sudah diidentifikasi, sudah dikoordinasikan Bu Camat, Pak Kapolsekta, Pak Danramil, Pak Lurah, Ketua RT, sudah kita petakan. Kita akan melakukan pembatasan sosial berskala besar pada lingkungan RT 5 dan RT 6, ya, tidak seluruhnya, ada batasnya. Itu meliputi 41 kepala keluarga. 41 kepala keluarga. Dimulai tadi jam 8 pagi. Ya. Dalam pembatasan sosial berskala besar terbatas di bagian RT 56 ini, kita harapkan yang menjadi pemain utamanya adalah secara mandiri dari pihak RT dan kelurahan ditopang oleh teman-teman dari Satpol PP, oleh teman-teman dari Polsekta Sintan, oleh Koramil. Ya, jadi kita hanya membackup saja. Kita lakukan pembatasan sosial berskala besar ini selama 14 hari. Tujuannya pertama, untuk melindungi masyarakat di bagian RT 5, RT 6 yang 41 kakak tadi, karena jaraknya dekat dengan pasien dalam pengawasan tadi, supaya semuanya bisa kita identifikasi. Kalau ada yang gejala ringan, kita langsung lakukan rapid test, agar kalaulah sudah terjadi penularan segera bisa kita atasi dan kita hentikan. Pertama, kita akan lakukan penyemprotan pada seluruh wilayah. Yang kedua, pembagian masker pada seluruh jiwa yang ada di lokasi tersebut. Yang ketiga, tentu saja 14 hari hidup kita batasi, cuma bisa 25% melakukan aktivitas, kan mereka perlu disupport dengan
untuk kebutuhan hidup. Nanti sebentar lagi akan kita salurkan bantuan sembako kepada 41 kepala keluarga tersebut. Terdiri dari beras 20 kilo, ini disiapkan oleh teman dari Dinas Sosial, tepung terigu ya 2 kilo, minyak goreng 2 liter, lalu dari teman-teman ICMI membantu gula setengah kilo, ya dari Dinas Kesehatan nanti mungkin sabun ya untuk dia bisa cuci tangan setiap hari ya. Nah ini tahap pertama. Kemungkinan teorinya adalah 1 minggu 2 kali drop ya. Jadi kita minta jiwa kegotong royongan kita. Pasien tersebut masih perlu kita konfirmasi laboratorium dengan swab dengan PCR ke Jakarta atau ke Pontianak. Jadi pasien tersebut baru reaktif dengan melakukan rapid test. Sungguh pun secara klinis sudah gejalanya khas seperti corona, tapi belum. Ya, kalaupun positif, ya nggak ada masalah. Ya, ini kita niscaya satu keniscayaan tidak ada kasus corona di Kota Sintang yang luar biasa besar, tumbuh besar. Tiap hari orang lalu lalang, ya kan? Kabupaten Sintang yang seluas Jawa Barat kan satu keniscayaan kalau corona tidak ada. Selalu saya bilang bahwa 86% pasien corona itu tidak teridentifikasi atau tidak memiliki gejala. Apa hikmahnya buat kita? Yang pertama, bahwa jangan anggap remeh COVID-19. Ya, sungguh pun dari kemarin kita belum ada kasus PDP, tapi sekarang lah ada. Ya, jadi jangan anggap remeh karena memang 86% ini tidak ada bergejala dan penyebarannya terlalu cepat. Bayangkan anaknya nyenguk dari Pontianak 1, ya kan? Kemudian dalam berapa hari orang tua kena, lalu adiknya kena, ya. Ini kita belum tahu lagi nanti yang lain lagi, ya. Ini teman-teman dari Dinas Kesehatan akan melakukan penyelidikan epidemiologi, akan melakukan telusur kontak, ya, kontak tracing, ya, semua ditelusuri semuanya. Ya, satu jangan anggap remeh dengan corona. Yang kedua, ya, jangan anggap remeh dengan ODP. Kalau ada masyarakat dari luar kota Sintang, luar Kabupaten Sintang yang datang ke Sintang berasal dari tempat yang sudah ada terkonfirmasi kasus COVID-19, apalagi seperti kota Pontianak yang sudah terjadi transmisi lokal, ya kan? Lapor. Kalau dia tidak lapor, tetangga melaporkan, RT melaporkan, lurah melaporkan, siapapun yang tahu laporkan ke posko kesehatan. Ya, inilah mungkin karena keluarga sendiri lalu tidak melapor. Ini yang terjadi. Anak kita kan datang, masa kita laporkan katanya kan? Lapor. Karena proses penyelidikan epidemiologis ini itu bukan suatu yang bukan sesuatu yang tercela dan sebagainya, enggak. Lapor cuma kita periksa, negatif udah. Malah semua petugas kita ini baik-baik, hampir tiap hari telepon gimana keadaannya, ada demam enggak, ya kan? Sehingga ODP tadi bisa terpantau hadirnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwa kita bersyukur kita ini belajar dari daerah-daerah lain. Ada daerah yang lockdown satu kota, coronanya masih ada, dampak ekonominya besar sekali. Ada daerah yang lockdown sebagian, misalnya Jalan Gajah Mada, kan ributnya luar biasa. Kita belajar, kita akan menghitung resiko, pembatasan sosial skalanya akan saya hitung betul-betul. Tetapi kalau ada satu daerah, cepat kita lakukan pembatasan sosial berskala besar setempat saja. Ya, ini untuk mencegah supaya dia tidak menular. Indonesia ini tanggal 2 Maret diumumkan 2 pasien pertama corona positif. Itulah 2 Maret. Sekarang 1,5 bulan kemudian kasusnya sudah berapa? Sore nanti sudah 6.000, yang meninggal sudah 500 orang lebih. Ini adalah fenomena gunung es, di bawah barangkali banyak sekali. Ya. Jadi
Itu pelajaran buat kita. Kita sudah belajar dari daerah lain, makanya kita bisa lakukan seperti ini. Dan ini tadi tuh untuk menjamin bahwa masyarakat bagian dari RT 5, RT 6 Menyumbung Tengah ini bisa sehat. 14 hari kita mati, kita semprot, kita periksa kesehatannya, kita pantau terus kesehatannya, sembakonya juga kita bantu untuk meringankan. Kita mintalah kegotong royongan masyarakat, lalu kemudian jangan ada stigma. Karena barusan saya dapat IGDM dari satu desa ya, yang mempertanyakan, Pak, betulkah di Menyumbung sudah ada yang positif? Ini kami pagi ini ada acara lamaran. Orang Menyumbung melamar, ya kan? Bisa kita batalkan ke acaranya? Mana boleh dibatalkan, ya kan? Ini kan jadi stigma kan? Tentang orang Menyumbung, orang takut lalu batalkan acara, jangan sampai, ya. Kita semua harus memberikan support, ya, support kepada pasien, keluarganya, masyarakat bagian dari RT 5, RT 6 tadi, supaya segera sehat semuanya dan masyarakat Menyumbung.